Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri yang di dalamnya ada pembahasan tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap. Jadi nanti kita akan mencari bagaimana rumus dari sinus sudut rangkap. Ini misalkan ada suatu sudut alfa, kita akan mencari nanti sinus 2 alfa. Kemudian kita akan mencari kosinus 2 alfa, dan kita akan mencari tangen 2 alfa. Nah, nanti rumusnya ini seperti apa? Baik, tapi terlebih dahulu kita ingat kembali pembahasan kita sebelumnya tentang rumus jumlah dari sinus, kosinus, dan tangen dari dua buah sudut. Misalkan sudutnya adalah alfa dan beta, maka kita mempunyai sinus alfa ditambah beta itu sama dengan sinus alfa kalikan kosinus beta, kemudian ditambah dengan kosinus alfa kalikan dengan sinus beta. Nah, ini kita gunakan untuk mencari sinus dari 2 alfa. Baik, kita cari sinus dari 2 alfa. Seandainya beta ini kita ubah menjadi alfa juga, maka sinus alfa ditambah beta itu akan menjadi sinus alfa ditambah dengan alfa. Kemudian kita ubah juga yang sini yang betanya dengan alfa, sehingga menjadi sinus alfa. Yang ini adalah kosinus beta, kemudian ditambah dengan kosinus alfa, kemudian betanya kita ganti, yang ini adalah alfa. Kemudian alfa yang di sini beta yang di sini kita ganti dengan beta, kosinus alfa, sinus alfa. Jadi betanya kita ganti dengan alfa semua. Maka kita dapatkan sinus alfa ditambah alfa itu sama dengan sinus 2 alfa. Kemudian sin alfa cos alfa ditambah dengan cos alfa sin alfa, ini bentuknya sama. Karena cos alfa kalikan sin alfa itu sama saja hasilnya dengan sin alfa dikalikan dengan kosinus alfa. Sehingga sin alfa kalikan cos alfa ditambah dengan sin alfa cos alfa, maka menjadi 2 sinus alfa kosinus alfa, sehingga menjadi 2 sinus alfa kalikan dengan kosinus alfa. Jadi kita dapatkan sinus 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa kosinus alfa. Jadi kita punya rumus sudut rangkap untuk sinus, yakni sinus 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kosinus alfa. Kemudian untuk yang kosinus 2 alfa, untuk yang kosinus 2 alfa, di mana kita mempunyai kosinus dari alfa ditambah dengan beta, kosinus dari jumlah dua buah sudut alfa dan beta itu sama dengan cos alfa cos beta, kemudian dikurangi dengan sin alfa sinus beta. Kemudian betanya kita ganti dengan alfa, sehingga menjadi kosinus alfa ditambah dengan alfa, kosinus alfa ditambah dengan alfa. Kemudian beta di sini juga kita ganti dengan alfa, sehingga menjadi kosinus alfa kalikan dengan kosinus alfa dikurangi dengan
sinus alfa dikalikan dengan sinus alfa. Maka alfa ditambah alfa itu sama dengan 2 alfa, sehingga menjadi kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa. Cos alfa dikalikan cos alfa itu sama dengan cos alfa dikuadratkan atau ditulis dengan cos kuadrat alfa. Kemudian sin alfa dikalikan sin alfa sama dengan sin alfa dikuadratkan atau sin kuadrat alfa. Sehingga sama dengan sinus kuadrat alfa. Jadi kita punya rumus cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Nah, untuk kosinus 2 alfa kita bisa membuat atau membentuk rumus-rumus yang lain dari rumus ini. Mengapa? Karena ada rumus identitas trigonometri. Ada beberapa rumus identitas trigonometri, yakni cos kuadrat alfa, kita punya kosinus kuadrat alfa ditambah dengan sinus kuadrat alfa, itu nilainya adalah 1. Nah, dari ini kita bisa mengubahnya ke bentuk cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, sin kuadrat alfanya kita pindah ke sebelah kanan sehingga dikurangi dengan sinus kuadrat alfa. Bisa juga nanti kita ubah sin kuadrat alfanya yang kita cari. Sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi dengan kosinus kuadrat alfa. Jadi cos kuadrat alfanya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, dari rumus ini, dua rumus ini, kita bisa mengubah bentuk dari kosinus 2 alfa. Yang pertama, kalau kita ganti cos kuadrat alfanya dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Sehingga kosinus 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfanya kita ganti menjadi 1 dikurangi sin kuadrat alfa. 1 dikurangi dengan sin kuadrat alfa, kemudian dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Kalau kita buka kurungnya, maka hasilnya adalah 1 min sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa menjadi min 2 sin kuadrat alfa. Jadi kita punya rumus cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Ini rumus yang kedua untuk kosinus 2 alfa. Kemudian seandainya rumus ini tadi sin kuadrat alfanya kita ganti dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Maka kosinus 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa, 1 dikurangi dengan cos kuadrat alfa. Maka kita dapatkan cos kuadrat alfa negatifnya kita kalikan ke dalam dikurangi 1, yang ini menjadi ditambah dengan cos kuadrat alfa. Sehingga menjadi cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu hasilnya 2 cos kuadrat alfa. Sehingga menjadi 2 kosinus kuadrat alfa dikurangi 1. Sehingga kita punya rumus yang ketiga dari kosinus 2 alfa. Kita punya kosinus 2 alfa itu juga sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Jadi untuk kosinus 2 alfa kita punya yang pertama cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua kita punya cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Dan yang ketiga kita punya kosinus 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Itu untuk kosinus 2 alfa.
Baik, sekarang untuk tangan sudut rangkap. Nah, kita punya sebelumnya bahwa tangan dari alfa ditambah beta itu sama dengan tangan alfa ditambah dengan tangan beta, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi dengan tangan alfa dikalikan dengan tangan beta. Nah, ini rumus jumlah untuk tangan, jumlah 2 sudut. Nah, sekarang betanya kita ganti dengan alfa. Sehingga tangan alfa ditambah dengan alfa itu sama dengan, kita ganti juga yang di sini betanya dengan alfa. Sama dengan tangan alfa ditambah dengan tangan alfa, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi tangan alfa dikalikan dengan tangan alfa. Nah, dari sini kita dapatkan tangan alfa ditambah dengan tangan alfa sama dengan 2 tangan alfa. Kemudian per 1 dikurangi tangan alfa kali tangan alfa itu sama dengan tangan alfa dikuadratkan atau tangan kuadrat alfa. Sehingga kita dapatkan alfa tambah alfa itu sama dengan 2 alfa. Tangan 2 alfa itu sama dengan 2 tangan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Jadi kita sudah mempunyai rumus sudut rangkap dari sinus, kosinus, dan tangen. Baik, rumus-rumus tersebut akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui sinus A itu adalah 0,8 dan A merupakan sudut lancip. Tentukan sinus 2A yang B kosinus 2A. Tentukan sinus 2A. Yang diketahui adalah sinus A. Nah, kita tahu bahwa sinus 2A itu sama dengan, kita dapatkan tadi adalah 2 sin A cos A. Jadi karena di sini menggunakan A, kalau tadi kita menggunakan alfa, maka sinus 2A itu sama dengan 2 sinus A dikalikan cos A dari rumus yang kita dapatkan tadi. Berarti kita membutuhkan kosinus A. Sementara yang diketahui adalah sinus A, yakni 0,8. Berarti kita cari terlebih dahulu kosinus A-nya. Dari sinus A yang sama dengan 0,8 kita dapatkan dari sinus A itu sama dengan 0,8. 0,8 itu bisa diubah menjadi 8/10. Sehingga ini adalah sinus adalah Y per R. Ini Y-nya, kemudian ini adalah R-nya. Nah, kosinus itu adalah X per R. Berarti kita butuh mencari berapa X-nya. Tetapi kalau kita perhatikan 10 ini merupakan sisi miringnya, R-nya. Kemudian 8 itu merupakan sisi depannya dari sudut A. Maka kita bisa mencari salah satu sisi sikunya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini adalah 10, kemudian yang ini adalah 8, maka berdasarkan triple Pythagoras, maka kita bisa menentukan bahwa yang di sini pasti adalah 6. Atau bisa kita cari dengan menggunakan rumus E kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Kemudian nanti dicari X-nya dengan mengakarkannya. Jadi kalau kita cari menggunakan teorema Pythagoras, itu 10 kuadratkan 100, 8 dikuadratkan 64, 100 dikurangi 64 hasilnya 36. X-nya saja berarti akar 36 sama dengan 6. Dan kalau berdasarkan triple Pythagoras, 10, 8 pasti satunya adalah 6. Mengapa? Karena 3, 4,
5 merupakan triple Pitagoras, 3an bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Termasuk kelipatannya juga merupakan triple Pitagoras. Kelipatan dikelipatkan 2, berarti 6, 8, 10. Jadi kalau 10, 8 pasti satunya adalah 6. Dilipatkan 3 juga 9, 12 berarti 15. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 6. Jadi X-nya itu sama dengan 6. Sehingga kita dapat kosinus A itu sama dengan X per R. X-nya 6 berarti 6 per 10. 6 per 10. Baik, selanjutnya kita cari sinus 2A. Kita dapatkan rumus sinus 2A itu sama dengan 2 dikalikan dengan sinus A, kemudian dikalikan dengan kosinus A. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Maka 2 kali sinus A-nya tadi adalah 0,8 atau 8 per 10. Saya tuliskan 8 per 10. Kemudian dikalikan kosinus A. Kosinus A adalah 6 per 10. Nah, kalau kita sederhanakan, maka ini adalah dibagi 2 berarti 4 per 5. Kemudian yang ini dibagi 2 itu adalah 3 per 5. Sehingga 2 dikalikan 4, 8 kalikan 3, 24. 5 kali 5 adalah 25. Sehingga hasilnya adalah 24 per 25. Ini adalah sinus 2A-nya. Sedangkan kosinus 2A, Kosinus 2A itu rumusnya adalah kita dapatkan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Atau kita bisa menggunakan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat A. Atau kita bisa menggunakan 2 cos kuadrat A dikurangi dengan 1. Tapi kalau berdasarkan dari soal ini tadi, kalau misalkan tanpa kita mencari terlebih dahulu kosinus A-nya, berarti kita bisa menggunakan rumusnya yang menggunakan sin, yakni 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat A. Jadi kita bisa menggunakan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, kita sudah punya tadi sinusnya adalah 0,8 atau 8 per 10. Sehingga kita selesaikan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A itu berarti sinus A dikuadratkan. Sinus A-nya adalah 8 per 10 kemudian dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 2 kali 8 dikuadratkan 64. Kemudian 10 dikuadratkan hasilnya adalah 100. Sehingga sama dengan 2 dengan 100 kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah 50. Hasilnya adalah 50. Hasilnya adalah 50. Kemudian sama dengan 1 dikurangi dengan 64 per 50. 64 per 50. Kemudian satu ini kita ubah menjadi 50 per 50. 50 per 50 dikurangi dengan 64 per 50. Nah, sehingga nilainya sama dengan 50 dikurangi dengan 64 sama dengan negatif 14 per 50. Atau bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 2, negatif 7 per 25. Negatif 7 per 25. Mengapa bisa negatif? Ya, karena walaupun A itu sudut lancip,
kalau dikalikan 2 bisa saja nanti menjadi tumpul atau sudutnya lebih dari 90 kemudian kurang dari 180 terletak di kuadran yang kedua. Nah, sedangkan kuadran kedua nilai kosinus itu bernilai negatif. Baik, untuk selanjutnya contoh yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah 4 sin 15 derajat cos 15 derajat. Hitunglah nilai 4 sinus 15 derajat cosinus 15 derajat. Kita punya rumus yang sin A cos A itu adalah rumus dari sin 2A. Kita punya sinus 2A atau 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa kalikan dengan cos alfa. Nah, bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk seperti ini. Sehingga 4 sin 15 derajat cos 15 derajat itu bisa kita ubah menjadi bentuknya 2 dikalikan dengan 2 sin 15 derajat kalikan dengan cos 15 derajat. Nah, bentuk ini itu setara dengan bentuk ini. 2 sin alfa cos alfa. Alfanya adalah 15 derajat. Sehingga bisa kita ubah menjadi bentuk sin 2 alfa untuk yang ini. Yang duanya tetap. Berarti bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 sin 15 derajat cos 15 derajat itu sama dengan sinus 2 kali 15 derajat. Sehingga sama dengan 2, sin 2 kali 15 derajat sama dengan sinus 30 derajat. Sin 30 derajat, sinus 30 derajat sama dengan setengah. Sehingga 2 dikalikan setengah, itu nilainya sama dengan 1. Jadi nilainya adalah 1. Kemudian, untuk yang 1 dikurangi dengan sin kuadrat 75. 1 dikurangi dengan sin kuadrat 75. Nah, kita mempunyai rumus kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa itu sama dengan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat alfa. 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kalau kita perhatikan ini, berarti bentuknya sama dengan ini. Alfanya adalah 75. Nah, bentuk seperti ini bisa diubah ke bentuk kosinus 2 alfa. Sehingga 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat 75 derajat itu bisa diubah menjadi kosinus dari 2 alfa. Ini bentuknya sama, persis dengan rumus ini. Sehingga langsung kita tulis sama dengan kosinus 2 alfa. Alfanya adalah 75. Kosinus 2 dikalikan dengan 75. Sehingga sama dengan kosinus dikalikan dengan 2 kalikan 75 derajat adalah kosinus 150 derajat. 150 derajat terletak di kuadran kedua itu sama dengan kosinus 100. Rumus yang di kuadran kedua adalah 180 dikurangi. 180 dikurangi berapa supaya 150? Tentu dikurangi dengan 30 derajat. Nah, kosinus di kuadran kedua nilainya adalah negatif. Nilainya negatif kosinus di kuadran kedua. Sehingga sama dengan negatif kosinus 30 derajat. Nah, sedangkan kosinus dari 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Sama dengan setengah akar 3. Jadi nilainya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat 75, itu nilainya adalah negatif setengah akar 3. Baik. Demikian pembahasan kita tentang rumus sinus, kosinus, dan tangan sudut rangkap dengan
contoh soal yang kita bahas tadi dengan penggunaan dari rumus-rumus, di mana kita mendapatkan rumus sinus 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kemudian rumus untuk kosinus 2 alfa itu kita dapatkan ada 3 buah rumus, yakni cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga adalah 2 cos kuadrat alfa dikurangi dengan 1. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.